menerangkan kita itu baiti jannati, rumahku surgaku. Ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu jamaah ta'ziyah, kehadiran kita di sini tolong dibedakan, karena biasanya kita tidak bisa bedakan mana walimatul ta'ziyah, mana walimatul urs, mana walimatul syafar. Ini kita hadir walimatul ta'ziyah. Artinya jangan ada yang ribut. Semua kita konsentrasi mendengarkan dan mengingat kematian. Karena saya pernah sampaikan begini 1 tahun lalu di Bune-Bune. Saya belum sampai di rumah sudah ditelepon orang di acara bahwa belum sampai di Pantai Kamali, orang yang dari takziah tadi sudah meninggal di atas motornya. Nah, jadi saya bilang bukan karena dengar takziah itu, kan memang nasihat yang paling bagus itu Bapak Ibu adalah nasihat kematian. Itu yang bagus. Jadi kalau kita dengar yang begini, kata Nabi aktiru, itu kalau kita belajar Arab itu, aktiru itu fi'il amar, perintah Nabi perbanyak ingat mati. Karena mati itu kata Nabi melepas, membuka semua kenikmatan. Kan almarhumah ini dibuka, Bapak Ibu, tidak ada yang disimpan, tidak ada, cuman kain putih. Kain putih itu sebenarnya hanya pembungkus supaya dibawa dikubur jangan telanjang. Kan gitu Bapak Ibu, hartanya dibuka, bajunya dibuka, jam tangannya, cincinnya, emasnya ditinggal. Dan memang kata Tuhan begitu, yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah, Asy-Syu'ara ayat 21. Yauma, kalau kita nanti satu hari masuk di kubur, harta kita la yanfa, mobil tidak manfaat, kursi yang bagus tidak manfaat, dan pilo tidak manfaat, anak tidak manfaat, illa, hanya yang manfaat apa? Man atallaha illa biqalbin salim. Jiwanya almarhumah Haja Asna yang menghadap kepada Allah dalam keadaan selamat, itu yang manfaat besar. Ini Bapak Ibu. Jadi itu makanya ada langkah-langkah yang dilakukan. Dan saya lihat di sini, saya datang tadi saya sudah lihat. Saya duduk di sini saya lihat. Di bapak-bapak, ibu-ibu, tanda kematian. Ini kata Al-Quran, bukan kata saya ini. Jadi setelah saya datang tadi dari sana saya sudah lihat. Sampai saya duduk di sini saya lihat. Jangan saya bilang duduk begini saya tidak lihat. Saya mengamati. Karena perintah Quran. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyati lil walidaini wal aqrabina
bil ma'rufi haqqan lil muttaqin. Itu perintah Quran, Pak. Wajib hukumnya kalau sudah ada tanda-tanda kematian di badannya kita. Makanya tadi saya lihat dari sana, saya lihat itu Bapak Ibu. Wajib, kalau wajib itu berarti kalau kita tidak perhatikan, kalau kita tidak lihat-lihat, berdosa kita. Kutiba alaikum idza adara ahadakum. Wajib hukumnya kalau sudah ada tanda kematian di diri kita, melakukan wasiat. Wasiat itu perbaiki diri. Masih banyak gibah, setengah mati itu biar kita haji, biar kita sholat setengah mati masuk surga, Pak. Ini kata Allah, bukan kata Nabi, bukan kata saya. Tidak akan berani sampaikan kalau bukan Nabi sampaikan. Setengah mati, Pak. Biar sholat, biar haji, kalau sering gibah tidak akan pernah. La yadkhulul jannah wa qati'ir rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Itu Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu, kita berbaiki diri. Yang kedua, saya pernah ceramah begini, Pak. Baku pukul di dalam. Sudah berapa kali, Pak? Bahkan belum ceramah sudah didatangi di rumah saya. Sebentar ini setelah takziah Ustaz ributkan. Saya bilang, tuh apa ada takziah, jangan undang-undang saya kalau begitu. Ternyata anak-anaknya bertengkarkan tanah, bertengkarkan sapi, bertengkarkan Johnson, bertengkarkan rumah. Makanya orang tua harus kasih tahu anaknya, kasih wasiat. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Yang bagus. Di banyak tidak, Pak. Dan itu ciri-ciri orang yang baik. Kata Allah. Apa tanda yang saya maksud? Kulit keriput. Itu kalau kita baca kulit bukunya Quraisy Shihab di pengantarnya, perjalanan manusia menuju alam keabadian. Di pengantar ayat tadi, tanda-tanda kematian jauh itu kulit keriput, mata kalau lihat WA sudah setengah mati. Itu Bapak Ibu. Pak Ustadz, bukan tanda mati itu. Ternyata menurut Pak Quraisy lebih bagus ada tanda ketimbang tidak ada tanda. Kalau tidak ada tanda, kita sewenang-wenang hidup ini. Yang ketiga, rambut putih. Andai abari mau bulu sama putih bulu ata itu. Tadi saya lihat itu bapak-bapak banyak berubah orang putihnya. Ibu-ibu kan ditutup dengan jilbab, tapi yang saya lihat wah sudah mulai agak kering. Berubah. Ini Bapak Ibu sekalian, ya kita ketawa tapi itu betul. Setiap tamu payah sama kau kita bercermin tak kui. Atau tumor apa mau bulu apa. Dengan tanda itu kan perbaiki diri. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu kata Pak Quraisy dalam bukunya. Dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bulu rambut putih 1 Pak di kepalanya, atang terus menangis terus. Ditanya kenapa menangis? Kematian semakin mendekati aku. Kan kematian itu yang cari kita mati, Pak, bukan kita yang cari mati. Bapak Ibu sekalian, makanya bagus kalau saya sampaikan ini supaya kita warak. Kalau orang tasawuf bilang hati-hati. Bapak Ibu sekalian, sore ini kita takziah almarhumah Haja Asna. Apa itu takziah? Ada orang bilang, saya persilakan Pak Ustadz membawakan tazkiyah.
Jadi beda tazkiyah, beda tausiah, beda ta'ziyah. Jangan sama-sama, Pak. Nanti orang dibilang, "Wih, tidak pernah baca ke itu orang." Ta'ziyah itu artinya angkat. Tazkiyah artinya membersihkan diri. Tausiah artinya menyampaikan kebaikan. Itu kan beda artinya, Pak. Diangkat, apa yang diangkat? Perasaan suami, anak, cucu, keluarga. Diangkat, siapa yang angkat? Kita yang angkat. Diangkat dengan apa? Kita baru hadir di sini sudah diangkat perasaan senabi suaminya. Ketika dibacakan zikir tadi, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mulai diangkat perasaan itu mulai. Itu perintah Allah. Kalau ada orang diuji, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah akan berikan kita berbagai macam ujian, antara lain wal anfus, meninggal istri kita, almarhumah meninggal, suaminya perasaannya gimana? Saya sudah rasakan, Bapak Ibu, saya rasakan. Jadi perasaannya kita itu luar biasa. Itu saya rasakan, tapi saya sabar, banyak pikir. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa kata Allah? Wabashir, berikan ceramah agama yang enak, undang orang banyak supaya apa? Wabashiris sobirin, agar dia sabar, suami, anak, cucu, keluarga. Itu Bapak Ibu. Jadi diangkat. Yang kedua diangkat apa? Ta'ziyah, diangkat seluruh dosa-dosanya almarhumah Haja Asna. Siapa yang tidak ada dosanya, Bapak Ibu? Kata Nabi, yang paling banyak dosanya itu ibu-ibu. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Jadi kenapa? Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya almarhumah ini kita angkat dosanya. Yang tidak bisa kita angkat sore ini, tidak bisa diangkat dengan zikir, dengan hataman Quran, dengan itu apa? Hablum minan nas, dosanya kepada sesama manusia. Jangan anggap enteng itu, Pak. Dosa kita kepada manusia itu Allah tidak akan bersihkan sebelum orang yang bersangkutan datang minta maaf. Namanya ada ijab kabul, baru bersih, baru Allah bisa bersihkan. Contoh, saya jelek-jelekan Pak Haji, kemudian saya pakai WA, maafkan saya Pak Haji, tidak akan bisa dibersihkan kecuali saya datang bertasawufaham, berangkulan, baru Allah bersihkan. Makanya hati-hati, dosa kepada manusia itu paling berat dan tidak akan pernah cium bau surga, jangankan masuk. Makanya tadi ada perwakilan, ada Bapak Ibu tadi yang mengatakan perwakilannya kalau ada salahnya almarhumah ini tetangga 40. Tapi yang paling penting itu yang lihat-lihat kita. Kalau kita goreng ikan dia bunyi-bunyi minyak itu harum baunya. Makanya kata Nabi perbanyak kuahnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau dosanya kepada Allah sebesar apapun, dibersihkan oleh orang muslim boleh. Kalau ini tidak dibersihkan Bapak Ibu, sore ini kita bersihkan dengan apa? Satu, ini kata Allah ini, cara membersihkan dosanya orang muslim. Quran surah Al-An'am ayat 160. Bapak Ibu bisa buka
Quran surat Al-An'am ayat 160. Cara membersihkan dosa orang mukmin atau dosa kita dan dosa orang mukmin. Man jaa bil hasanati, man, siapa-siapa yang berniat datang ini di kebaikan, falahu asyrun amthaliha, Allah bersihkan dosa-dosanya, Allah berikan pahala 10 kali lipat. Itu Bapak Ibu, cara membersihkannya. Jadi kita datang di sini Bapak Ibu baru niat, sudah dapat 10 pahala. Dan pahala itu dikasih dengan almarhumah Haja Asna. Baru niat. Kalau melangkah, lihat Quran surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyal mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ila akhirnya. Kalau nanti ini kita sudah mati, masuk di kubur, wanuhya, hidup lagi. Setelah hidup didatangkan semua kita punya kebaikan, termasuk athar. Athar itu bekasnya kita langkah. Asar itu kita naik mobil, kita jalan kaki. Saya yang paling terjauh BTN Wana Bakti. Setiap perputaran roda motor saya itu ada bekasnya, injak batu, injak tanah, injak rumput. Dan itu nanti Bapak Ibu kalau lihat orang sholat di masjid, sholat sunnah, habis di sini dia pindah lagi. Kenapa dia pindah? Karena waktu, detik, tehel, tanah, semut itu punya saksi. Jadi saksi. Jadi makanya pindah atar. Bapak Ibu, ada asar kita datang dan itu dibagi dengan almarhumah Haja Asna. Mana dalilnya Ustaz bahwa bagi pahalanya kita dengan almarhum? Hadis Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan falahu asyruha. Jadi man sanna sunnatan hasanatan falahu, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan kemudian undang orang banyak, maka undang orang banyak, dia dapat pahala ila yaumil qiyamah. Jadi kita dapat pahala, tapi bagi dengan almarhumah tidak kurangi pahala kita sampai hari kiamat. Itu Bapak Ibu. Makanya dibagi ini dengan almarhumah. Pahala ini dibagi dengan suaminya, dibagi dengan anaknya, dibagi dengan orang kerja di dapur. Dapat semua itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat, ada ibu di dalam kubur didatangi oleh malaikat. Kenapa tadi malam kuburmu terang, tapi kemudian malam berikutnya gelap? Oh, Universitas Dia Muhammadiyah jawab, saya. ini ibu, karena tadi malam kuburku itu terang, karena anak-anakku dia mendoakan saya. Karena kuburku itu dia gelap, karena anak-anakku lupa mendoakan saya. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya jangan pernah berhenti mendoakan orang tua kita. Satu hari jangan. Kata Ali Jabir dalam bukunya, biar bismillah saja 1 kali dapat pahala 190. Sebenarnya orang tua kita. Dan dalam hadis lain, orang tua kita setiap hari datang di rumah kita. Setiap hari Pak. Datang bikin apa? Mereka datang meminta agar dia didoakan. Makanya ternyata kalau mau orang tua kita di Barda enak tempat tinggalnya, enak makanannya, tidak dihukum di sana, maka kita, anak kita, keluarga. Kalau orang muslim kan cuma hari ini, besok, lusa, bulan depan, satu, tidak ada lagi.
Makanya anak-anaknya itu di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian dijelaskan kalau orang tua kita mau bahagia di sana tidak dihukum enak makanannya. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannah wa yarzuquhum bighairi hisab. Siapa-siapa yang kirim amal kebaikan, itu siapa-siapa yang kerja amal kebaikan, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu masuk surga. Di dalam surga mereka makan enak, mereka tidak dihukum. Itu Bapak Ibu. Makanya kalau tidak mau dihukum orang tua kita, banyak kirimkan. Ini banyaknya Pak, ini banyaknya ini. 1 orang 10 tadi Pak, maka tidak akan pernah kita tersiksa di alam barzakh. Itu takziah Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, sering saya sampaikan pertolongan pertama, bahkan tadi saya sampaikan kepada istri saya, anak yang soleh itu bukan dia polisi, bukan dia kepala dinas, bukan tentara, bukan pejabat. Kata Nabi. Betul itu, betul. Anak yang soleh itu kata Nabi adalah anak yang berhasil membimbing orang tuanya ketika nyawanya dipisahkan dari badannya. Itu waladun soleh. Itu anak soleh Pak. Makanya itu penyesalannya Habibie. Itu penyesalannya Habibie. Anaknya bisa buat pesawat semua, hebat, uang banyak, tapi tidak mampu ibunya yang antar karena mereka di Jerman. Itu Bapak Ibu. Itu antara lain kata Nabi, anak yang soleh itu ketika orang tuanya menghembuskan napas terakhir, dia bisa antar mamanya. Makanya itu Nabi minta tolong kepada Abu Bakar. Abu Bakar. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya ketika dia keluar nyawanya mamanya diistighfarkan. Ternyata istighfar itu hebat. Nabi Yunus minta keluar dari perut ikan 40 hari berada di perut ikan. Apa Allah? Nuko istighfar. Apa istighfarnya Nabi Nuh? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ikan muntah. Nabi Ibrahim ketika mau dia minta kepada Allah, saya mau dibakar Namrud ya Allah. Allah bilang istighfar Ibrahim supaya jangan panas kau dengan api. Apa istighfarnya Ibrahim? Ya narukuni baldan salaman ala Ibrahim. Dingin dia. Ini istighfar jangan pada ente. Nabi Muhammad ketika dia akan mau meninggal perintahkan Abu Bakar wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Di istighfar. Apa istighfarnya Nabi Muhammad? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu Bapak Ibu sekalian. Kayaknya jangan anggap enteng. Kalau satu kali istighfar kan 40.000 bersihkan dosa-dosa dari Allah. Ini makanya kalau sudah diistighfarkan meninggal, insya Allah bersih Pak. Insya Allah bersih. Makanya kalau sudah meninggal biasanya kita buru-buru ambil Quran Pak. Kalau kita baca bukunya Lakina Agama Palaode Kariu Bapak Ibu, penyelenggaraan jenazah, itu ternyata tidak boleh dulu kita baca Quran kalau sudah nyawanya putus. Ada
Ada namanya di halaman 3 sampai 6. Pokok busa. Pokok busa itu artinya pembersihan istinja kalau bahasanya. Gitu. Anak-anaknya bukan kita orang lain. Di pokok busa karena ada najis yang keluar waktu nyawanya keluar itu ada najis setetes atau 2 tetes. Namanya najis mutawassita. Kalau tidak dibersihkan ini, itu kita baca Quran di tempat najis, bukan dapat pahala tapi dosa. Makanya kalau di dalam WC tidak boleh kita baca apa-apa, Pak. Karena di situ, tapi bagus WC-nya Ustaz, biar bagus tapi di tempat najis. Itu. Setelah di pokok busa bersih di pabaho satapi. Ibu Ton ini, Pak. Setelah itu Bapak Ibu sekalian diwudu, baru diangkat di tempat yang agak luas, dipakaikan, ditutup matanya, kalau terbuka mulutnya, dirapatkan tangannya gini. Kemudian kakinya diikat, baru dipanggilkan orang tua atau suaminya bukakan Quran. Pembuka Quran apa Bapak Ibu? Kalau tanya di orang tua itu, Pak, agak setengah mati dia keluar. Betul ini. Kalau pergi di orang tua setengah mati dia kasih keluar. Kenapa setengah mati? Mereka juga perolehnya setengah mati. Makanya kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya. Saya lihat jam supaya jangan lama-lama Bapak Ibu. Buka Quran, dibukakan Quran, baru ngaji 1 juz, 2 juz, lebih banyak, lebih bagus Pak. 1 huruf 10 pahalanya. 1 huruf Pak. Surga Firdaus. Kalau baca Bismillah saja sudah 19 huruf. Bagaimana kalau baca Fatihah? Bagaimana kalau baca 1 juz? Kira-kira di setengah mati orang tua kita rendah. Bahkan kalau kita sering bacakan orang tua kita Quran itu, kuburnya itu kayak istana Pak. Cahayanya luar biasa. Ini Bapak Ibu sekalian. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita sering melakukan namanya pemaloa. Saya singkat-singkat, saya tidak usah jelaskan tentang uang dupa, saya tidak usah jelaskan yang lain-lain. Bahkan ada di Buton ini namanya, kita di Buton kalah. Jadi pemaloa, pemaloa itu biasanya kita zikir. Zikir itu 313. Kenapa 313? 313 karena ini pergelangan-pergelangan yang patah-patah ini 313. Makanya dizikirkan. Dan setiap pergelangan ini wajib hukumnya kita sedekahkan. Wajib. Tapi kalau kita tidak mampu sedekahkan, cukup kita ganti dengan 2 rakaat sholat duha. Itu Bapak Ibu. Makanya duha itu fungsinya adalah memberikan sedekah kepada 360 tulang-tulang kita. 2 rakaat saja Pak. Tapi kalau zikir 300, karena setiap ruas ini Bapak Ibu dipertanggungjawab ini. Setiap ruas ini bertanggung jawab. Makanya dipertanggungjawab, dizikirkan 313. Itu kajiannya tasawuf di Buton. Ilmu tasawuf. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah dizikirkan itu biasanya ada sedekah. Di dalam buku tahlil adalah bid'ah hasanah dari halaman 91 sampai halaman 103. Ternyata sedekah itu dilakukan oleh Rasulullah. Pada saat meninggal sahabatnya, istrinya melakukan 7 malamnya. Dan Nabi disuruh makan, yang Nabi makan itu adalah daging kambing. Daging kambing kalau kita di Buton ini pengganti akikah. Makanya setiap orang meninggal itu diakikahkan, disembelihkan kambing 7 harinya. Karena kemungkinan besar pada waktu dia lahir tidak diakikah, maka dipotongkanlah kambing. Di zaman Rasul ternyata ada yang potong kambing.
Kemudian Nabi makan, Nabi dia rasa kambing ini belum dibayar Lezat. oleh istrinya almarhum itu. Nabi tanya, sudah bayarkah ini daging kambing ini? Belum. Maka Nabi mengatakan, ini etikanya Nabi, Pak. Bukan seperti hari ini, baru belajar agama di YouTube dia bilang bid'ah. Ini hari ini, Pak. Betul itu. Dia bilang orang bid'ah. Orang melakukan bid'ah itu adalah sesat. Orang sesat itu masuk neraka. Hari ini, Pak. Sesat menyesatkan. Nabi waktu dia lihat istrinya itu siapkan daging kambing belum dibayar, apa Nabi? Sudah kamu bayar kah ini daging kambing? Belum. Apa kata Nabi? Nabi marah tidak? Nabi hanya bilang, Tidak. daging kambing ini semua kasih para tawanan supaya mereka dia makan, pahalanya mengalir banyak kepada suamimu almarhum. Ini hari ini Pak kita dilihat begini, bid'ah, haram, musyrik, orang bakar-bakar dupa, panggil-panggil iblis di api. Astagfirullahaladzim. Itu bahayanya Pak. Anak baru belajar. Ini di warung rumah ini, pernah saya di demo di warung rumah ini, di masjid sana itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Maka di warung rumah ini saya bukan hal baru. Banyak juga paham-paham yang begitu. Nabi makan. Yang kedua, istrinya Nabi Aisyah radhiyallahu anha ketika meninggal pamannya, maka dia mengundang orang banyak. Kemudian dia kasih makan, setelah makan dikasihkan bubur talbina. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian Sayyidina Umar waktu dia mau sakit keras berwasiat kepada seorang sahabat, kalau saya telah meninggal nanti, setelah pulang dikubur semua orang kasih makan. Selanjutnya Nabi sendiri ketika istrinya meninggal dia potong kambing 100. Makanya itu setiap kita melakukan kebaikan insya Allah pahalanya. Ini Bapak Ibu sekalian. Makanya saya sering sampaikan, tapi satu, jangan pernah utang. Jangan pernah utang. Karena kalau utang setengah mati almarhumah. Tidak boleh. Itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah malam ketujuhnya ini, besok palapasi kalau kita di Buton. Kemudian ada namanya Senin Jumat. Senin Jumatnya itu Bapak Ibu sekalian, itu ibaratnya kita di dunia ini mau pergi di kota, ada mobil, ada tumpangan. Tumpangannya itu supaya dia sampai di malam ke 40 Pak. Maka setiap tumpangan itu harus diperenak, diperbagus, dipercantik. Dipercantiknya dengan apa? Dengan zikir 100. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Dizikirkan 100 setiap Jumat, setiap Senin. Itu tumpangannya supaya sampai di 40. Nanti masuk 40-nya lagi, selesai lagi ada tumpangannya Senin saja supaya sampai di malam ke-100. Selesai malam ke-100 ada lagi tumpangannya Jumat supaya sampai ke malam ke-120. Itu Bapak Ibu sekalian yang sama dimuliakan Allah. Selanjutnya yang terakhir ke kubur. Banyak orang Pak bilang tidak boleh baca Quran di kubur. Nah Nabi baca Quran di kubur. Para sahabatnya Nabi baca Quran di kubur. Nabi baru datang di kubur, dia dengar disiksa orang. Nabi bilang kalian duduk dan berdoa. Apa yang dibaca? Baca di kepalanya Fatihah, baca di kakinya akhir Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma. Kemudian baca doa. Jadi itu perintah Nabi. Boleh Bapak Ibu kalau miliki bukunya Abdul Somad. Itu lebihan 37 masalah populer di bukunya Abdul Somad di halaman 115. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau pergi di kubur Bapak Ibu jangan lupa menyiram. Kalau menyiram Bapak Ibu biasanya kan kita menyiram itu kita tidak ada pergi di orang tua dulu. Sekarang biar tidak pergi di orang tua Pak, saya kasih tahu doanya. Pertama itu kalau kita mau menyiram, bisa menyiram baca di kubur, bisa di rumah. Doanya Bapak Ibu sekalian, itu kalau kita bertanya di orang tua, saya sudah amalkan itu Bapak Ibu, sudah pergi di mana-mana orang tua saya tanya.
Ternyata yang saya tidak tahu itu cuma cara. Tapi kalau doanya semua ternyata saya sudah hafal. Apa doanya Bapak Ibu? Ambil air, simpan dengan harum-haruman. Biasanya itu pakai jeruk, pakai tulasi dan lain sebagainya. Kemudian begini. Makanya Bapak Ibu lihat tadi orang tua yang baca-baca di dalam begini. Kenapa begini Bapak Ibu? Karena ada orang bilang, orang Jawa tanya ke saya, apa dia buat orang tua itu? Orang Jawa yang tanya ke saya waktu itu, tahun berapa itu? Karena orang tua itu dia begini dulu. Saya jelaskan, oh itu Pak, dia tafakkur bahasa Arabnya. Kalau di bahasa kita dibutuhkan tonto maka. Dia lihat di air tadi itu wajah orang yang dia mau doakan. Dia hayalkan, kan saya tidak tahu wajahnya almarhumah ini. Kalau doa begini, dia muncul itu Pak. Kalau kita doakan anak-anak kita jangan langsung doa, baca Quran, baca Fatihah atau mau doa. Nanti kita sebut namanya anak kita itu dia kelihatan wajah Pak. Kelihatan wajahnya. Itu Bapak Ibu. Setelah muncul wajahnya, wahususun. Tidak boleh tidak pakai wahususun Pak. Wahususun almarhumah Haja Asna. Boleh binti, boleh tidak. Binti itu kan bapaknya. Al-Fatih. Baru setelah itu pakai tiup itu. Caranya itu yang saya tidak tahu. Ikhlas tiup di air, Al-Falaq tiup di air, An-Nas tiup di air, Al-Qadar tiup di air, Al-Qausar tiup di air, salawat tiup di air. Tapi kalau kita di Buton ada istilah salawat mati. Nah, salawat mati itu pakai kalimat sayyidi. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyiram mulai di saya pernah dikubur di kampung hari lebaran, sudah disiram semua kubur, termasuk kuburnya bapak, kakek, istri saya. Saya tanya ibu-ibu, bari-bari ya pada mau tuh siram mau kubur sih? Iya Pak Ustaz, 3 jerigen kita bawa air. Apa niatnya? Kalau niatnya saya tidak tahu. Yang jelas masih ada air, kita tinggal tambah-tambah. Benar, tetapi tidak ada apa-apa. Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap sesuatu kebaikan yang kita mau lakukan itu penting itu niatnya. Ini Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mari Bapak Ibu sekalian semua yang hadir di tempat ini, yang berdiri, yang tidak dapat kursi di luar, mari sama-sama kita berdoa. Kita bacakan suratul Fatihah Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa alamatnya, jangan lupa almarhumah. Wa khususun almarhumah Haja Asna. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. وأزواجه وأولاده وقرابته وخصوصا المرحومة حاجة أسنى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعلها فداء لها من النار وشراء لها من النار
ونجاة لها من النار وبراءة لها من النار وأمانا لها من النار وإتقا لها من النار. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وأغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وأعذها من عذاب القبر وأعذها من عذاب القبر وفتنة ومن عذاب النار. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنور والنعمة في قبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.